Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya bagi peserta didik di tingkatan kelas 12 SMA dan SMK. Yang akan menjadi pokok kajian kita pada hari ini adalah hukum Islam tentang pernikahan, bagian yang kedua tentunya. Semoga Ananda sekalian tetap semangat untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya dalam agama Islam, karena ini menyangkut dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena luasnya ruang lingkup pendidikan agama Islam dalam bidang pernikahan, maka pada bagian kedua ini kita kembali akan membatasi materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang muhrim. Ya, apa itu muhrim? Lalu kemudian yang kedua, hak dan kewajiban suami istri. Yang ketiga, sahnya pernikahan menurut undang-undang tentunya. Yang keempat, pernikahan yang tidak sah. Jadi nanti akan kita bahas juga yang mana pernikahan yang tidak sah. Lalu kemudian bagaimana hukum nikah hamil. Ya, menikah dalam keadaan hamil. Ini yang akan kita bahas karena ini semua adalah fenomena-fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Jadi mohon kepada Ananda semua supaya ini bisa disimak dengan baik sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Yang pertama kita akan membahas tentang muhrim. Ya, muhrim itu adalah wanita yang haram dinikahi. Ya, jadi ada wanita yang haram dinikahi. Kita tidak boleh menikah dengannya. Termasuk yang wanita juga tidak boleh menikah dengan muhrimnya. Nah, muhrim itu ada 3 golongan. Jadi ada 3 golongan yang wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, yang pertama itu adalah muhrim karena keturunan. Jadi ada perempuan yang tidak bisa dinikahi karena sebab keturunan. Siapa dia? Ada 4 juga. Yang pertama adalah ibu kandung dan seterusnya ke atas. Jadi ibu kandung maksudnya ibu kita yang melahirkan kita itu haram hukumnya untuk menikah dengannya. Tapi siapa juga ya, ini bencana besar itu. Kalau ada yang ingin menikah dengan ibu kandungnya, orang yang membesarkannya. Dan seterusnya ke atas. Jadi ibunya ibu berarti nenek. Nah, ibunya ibu berarti apa ya, nenek yang di atasnya lah. Ya, tapi siapa juga orang yang menikahi neneknya, cari sajalah yang mudah. Lalu kemudian yang kedua yang tidak bisa dinikahi adalah anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Jadi anak perempuan kita dan seterusnya ke bawah itu tidak bisa kita menikah. Dia adalah muhrim. Anak perempuan lalu kemudian anaknya anak, anaknya anak. Nah, itu jadi dan seterusnya ke bawah itu tidak boleh kita menikah. Itu muhrim karena keturunan. Jadi kita tidak, kalaupun kita bersentuhan dengannya setelah berwudu itu tidak membatalkan wudu. Lalu kemudian yang ketiga yang muhrim karena sebab keturunan adalah saudara perempuan. Jadi saudara perempuan kita baik dia sekandung maupun seibu atau sebapak. Semua adalah muhrim, kita tidak bisa menikah dengannya. Termasuk tadi tidak membatalkan wudu jika kita bersentuhan. Lalu kemudian yang ketiga, yang keempat adalah anak perempuan dari saudara dan seterusnya ke bawah. Kemanakan kita? Anak perempuan dari saudara kita. Baik anak saudara itu bapaknya adalah saudara kandung ataupun hanya saudara seibu atau sebapak. Dia adalah muhrim karena sebab keturunan. Jadi kita tidak bisa, apalagi namanya, kita tidak bisa menikah dengannya. Termasuk anaknya. Jadi anak perempuan dan dari saudara dan seterusnya ke bawah. Jadi anaknya kemanakan. Itu juga tidak bisa. Dan seterusnya ke bawah. Nah, lalu kemudian muhrim yang kedua, golongan yang kedua adalah muhrim karena hubungan sepersusuan. Nah, jadi muhrim karena hubungan sepersusuan. Itu ada 2 kelompok, yaitu ibu yang menyusui kita. Jadi sewaktu kecil, mungkin ibu yang melahirkan kita ada gangguan terhadap ASI-nya. Lalu kemudian kita butuh asupan ASI dan tidak ada yang bisa menyusui. Lalu kita disusui oleh ibu yang lain.
Nah, maka ibu yang pernah menyusui kita meskipun hanya sekali itu termasuk ibu sepersusuan. Nah, jadi ini adalah menjadi muhrim kita. Juga saudara perempuan sesusuan, ibu ini punya anak. Ya, jadi anaknya ibu yang pernah menyusui kita, meskipun dia bukan ibu kandung, itu menjadi saudara kita, namanya saudara sepersusuan. Meskipun ibu itu hanya kita itu hanya sekali mungkin menyusu sama ibu yang pernah menyusui kita. Lalu kemudian golongan yang ketiga adalah muhrim karena sebab pernikahan. Nah, itu ada 4 golongan juga, ada 4 bagian juga. Yang pertama ibu dari istri, jadi mertua kita, itu adalah muhrim. Yang kedua adalah anak tiri. Nah, apabila suami telah berkumpul dengan ibunya. Jadi jika sekiranya ada orang yang menikah dengan janda, istrinya yang janda tadi itu punya anak, maka dia menjadi anak tiri kita. Itu kita tidak boleh menikah dengannya selama masih ada ikatan pernikahan dengan ibunya, gitu ya. Jadi itu menjadi muhrim. Lalu kemudian ibu tiri, baik yang sudah bercerai ataupun belum. Jadi maksudnya bapak kita kemudian menikah lagi, dan itu menjadi ibu tiri kita. Jadi ibu tiri ini menjadi muhrim kita, baik ketika masih terikat pernikahan dengan bapak maupun ketika sudah bercerai. Itu tetap tidak bisa kita menikah dengannya. Lalu kemudian yang keempat itu yang menjadi muhrim karena sebab pernikahan adalah menantu. Menantu adalah istrinya anak, ya, baik yang sudah dicerai maupun belum. Ya, jadi artinya jangan sampai ada anaknya yang sudah bercerai dengan istrinya, menantunya itu masih muda, lalu kemudian ini si bapak ingin menikahi menantu, itu tidak bisa. Meskipun dia sudah dicerai oleh anaknya. Ananda sekalian, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya yang menjadi pembahasan berikut adalah biaya nikah. Nah, ini juga kadang-kala menjadi perdebatan di masyarakat. Berapa sesungguhnya biaya nikah ketika kita ingin menikah? Prosedur, syarat, dan biaya nikah di kantor urusan agama itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014. Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Ya. Nah, biaya nikah di Kementerian Agama sebenarnya gratis atau sama sekali tidak dipungut biaya. Hanya syaratnya prosesi pernikahan itu harus dilakukan di KUA dan dilakukan pada jam kerja operasional. Ya, jadi kalau Anda mau nikah, lalu kemudian tidak punya biaya untuk membayar administrasi nikah, maka bisa gratis. Anda bawa saja surat pengantarnya dari kantor desa yang lengkap, lalu kemudian Anda datang ke kantor urusan agama, sampaikan Pak KUA, saya mau menikah, ini administrasi saya, tapi saya tidak mampu membayar biaya administrasi. Maka nanti Pak KUA memberikan jadwal, Anda menikah di kantor, tidak ada biaya administrasi yang Anda bayar. Akan tetapi jika sekiranya Anda mau menikah di rumah karena Anda mau disaksikan oleh banyak keluarga, maka itu lain lagi syaratnya. Itu sudah diatur dalam peraturan yang lain. Ya, jadi pada pasal yang lain bahwa jika ingin menikah di luar jam kantor KUA atau di luar dari kantor KUA, maka biaya nikah yang ditetapkan negara itu sebesar 600.000. Ini dia 600.000. Jadi 600.000. Ya, tidak lebih dan tidak kurang, karena 600.000 ini langsung dibayar di bank, ya, sebagai biaya administrasi nikah. Karena sekarang administrasi nikah semuanya bersifat online. Ya, jadi bukan di atasnya ya, tapi kalau ada di atasnya mungkin saja ada peraturan adat yang mengatur. Itu bisa juga jika disepakati oleh seluruh masyarakat. Ananda sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya yang menjadi pembahasan berikut adalah hak dan kewajiban suami istri. Nah, jadi yang menjadi hak dan kewajiban suami istri, menjadi hak suami maka itulah yang menjadi kewajiban istri. Sebaliknya yang menjadi hak istri maka itu yang menjadi kewajiban suami. Yang pertama adalah kewajiban istri. Ya, kewajiban istri itu yang pertama adalah menaati suami. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34. Ya, jadi istri itu harus taat kepada suami.
Jadi Allah telah sampaikan itu. Dan malah ada sebuah hadis yang mengatakan apabila ada seorang istri yang menolak untuk melayani suaminya, ya dalam hal eh, dalam hal berhubungan, maka dia akan dikutuk malaikat sepanjang malam itu ya sampai dia memberi pelayanan. Ini saking beratnya. Makanya seorang istri itu tidak boleh durhaka kepada suaminya. Yang kedua, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Jadi seorang istri itu dia harus mampu menjaga harta, karena istri itu kan adalah seorang bendahara dalam rumah tangga. Jadi kita seorang istri harus berupaya bagaimana keuangan rumah tangga itu terus surplus, tidak mengalami defisit. Ya, jadi selalu mengalami peningkatan, tidak defisit. Nah, jangan setiap minggu mau beli baju baru, setiap minggu mau beli perabotan baru, sehingga yang terjadi keuangan rumah tangga defisit karena lebih besar pasak daripada tiang. Ya, jadi itu jangan sampai terjadi, karena ini kadangkala yang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Ya, jadi harus istri menjaga harta, menjaga rumah, dan juga kehormatan suami. Jadi jangan justru kita yang membocorkan kekurangan-kekurangan suami di mata orang lain. Kemana-mana, ke pesta, ke tempat-tempat acara, kumpul-kumpul, lalu kemudian menceritakan kekurangan-kekurangan dimiliki suaminya. Itu tidak benar. Ya, karena kita sudah bahas pada minggu sebelumnya, dalam rumah tangga itu harus ada mawaddah dan juga warahmah. Cinta dan juga kasih sayang. Cinta itu adalah melihat menonjolkan kelebihan, dan rahmah itu, kasih sayang itu adalah menutupi kekurangan. Jadi kita harus menonjolkan kelebihannya dan juga menutupi kekurangannya. Lalu selanjutnya yang ketiga, kewajiban istri itu menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan suami. Ya, jadi ketika misalnya suami mau berangkat kerja atau pulang kerja, kita harus menunjukkan wajah yang manis yang menyenangkan dirinya. Jangan hanya kita berdandan ketika kita mau pergi pesta, pakai baju yang baru yang paling mahal, pakai parfum, pakai bedak yang mahal. Ketika suaminya datang, dia justru hanya menyambutnya dengan daster yang 7 hari tidak pernah dicuci. Ya, bagaimana bisa suami itu bisa kerasan? Ya, jadi harus bagaimana selalu menyenangkan suami. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'atus sholihah." Sebaik-baik perempuan itu adalah istri yang sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang soleha. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma'al mar'atus soleha." Ya Rasulullah, yang manakah istri soleha itu? Lalu Nabi menjawab, istri yang ketika kamu memandangnya, dia menyenangkan hatimu. Dia bilang tidak cantik, karena ada yang cantik itu tak menjemukan, karena selalu cemberut, tidak pernah senyum. Dia bilang ketika kamu memandangnya, dia menyenangkan hatimu. Nah, jadi itu yang harus ditunjukkan oleh istri. Yang keempat, menjaga, mendidik, dan merawat anak. Nah, ini jadi karena pendidikan pertama didapatkan anak itu sesungguhnya ada pada rumah tangga. Dan guru pertama itu adalah ibunya, karena dialah yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Jadi hubungan emosionalnya antara ibu dan anak itu lebih besar dibandingkan dengan ayah. Nah, jadi makanya ibu itu harus menjadi guru yang mampu menjaga, mendidik, dan juga merawat anak-anaknya. Nah, selanjutnya Anda sekalian, yang mana menjadi kewajiban suami? Nah, ini kewajiban suami ini pula yang menjadi haknya istri. Yang pertama, suami itu harus memberikan mahar. Nah, jadi suami harus memberikan mahar. Ya, berapa saja? Itu jadi ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4. Mahar itu merupakan kewajiban suami meskipun dia tidak masuk dalam rukun nikah. Nah, jadi apalagi namanya mahar ini bisa dibayar tunai dan bisa juga ditangguhkan. Ya, kalau ditangguhkan berarti menjadi utang suami. Ya, jadi bisa saja menikah tidak dengan tunai. Ya, tetapi di sini juga harus diketahui oleh para calon istri bahwa perempuan, ini ada hadis yang menjelaskan bahwa perempuan yang paling banyak berkahnya itu adalah perempuan yang paling ringan maharnya. Jadi jangan merasa terlalu bangga jika Anda mengangkat mahar yang tinggi. Ya, karena justru berkah itu ada pada ringannya mahar. Jangan karena kedua keluarga ingin bersatu, jangan justru orang terjadi tarik ulur yang sangat alot ketika ingin menentukan mahar.
Nah, termasuk pada uang belanja itu, karena kita ada punya tradisi di Bugis itu, uang belanja kadangkala menjadi kebanggaan jika uang belanja yang diberikan itu terlalu tinggi. Ya, padahal uang belanja itu kan akan habis dalam waktu 3 hari paling lama, itu hanya sekali pesta. Bagaimana jika calon suami ini sangat suka dengan kita, akhirnya dia hanya mengambil kredit untuk memberikan Anda uang belanja yang banyak. Yang repot kan Anda sendiri yang bayar setelah Anda berumah tangga. Ya, jadi itu Anda harus pahami. Ya, kalau memang dia adalah seorang laki-laki yang baik-baik, dia baik agamanya, lalu kemudian akhlaknya baik, ya Anda usah mempermasalahkan persoalan uang belanja itu, karena itu juga akan habis. Yang kita justru cari itu adalah kehidupan setelah pernikahan itu, yang begitu lama, yang kita harapkan itu tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua yang menjadi kewajiban suami, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Ini laki-laki perlu tahu bahwa seorang perempuan itu sangat butuh yang disebut dengan kasih sayang. Makanya berikanlah ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang bisa menyenangkan hatinya. Jangan berikan kata-kata yang bisa merusak hatinya, karena orang bilang itu hati perempuan itu ibarat hanya seperti sebuah benang sutra, mudah sekali terputus, dan kalau kusut sulit sekali untuk meluruskannya. Ya, jadi makanya paling senang perempuan itu jika dipuji-puji. Kemudian kewajiban suami selanjutnya adalah menggauli istri secara baik. Ini surah An-Nisa ayat 19. Ini jadi bergaul dengan istri itu dengan muasyarah bil ma'ruf, ya, dengan pergaulan yang baik. Itu menurut Al-Qur'an. Lalu kemudian menjaga dan membimbing istri. Jadi suami itu punya kewajiban untuk membimbing istrinya ke jalan yang diridhai Allah. Mengajak istri untuk berderma, bersedekah, lalu kemudian beribadah, memiliki akhlak-akhlak yang baik. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah memberikan nafkah wajib. Ya, jadi ini juga menjadi kewajiban suami. Nafkah wajib di sini itu ada dua. Ada nafkah lahir dan juga nafkah batin. Ya, nafkah lahir itu adalah orang sering sebut dengan nafkah di atas, nafkah batin itulah nafkah di bawah. Ya, tidak usah saya jelaskan apa itu nafkah atas, nafkah bawah, ya. Nanti disebut ini kita berbicara yang jorok, yang pornografi, padahal tidak, ya. Jadi Anda, saya tahu persis di sini yang yang mempelajari ini, yang menonton channel ini, yang mengkaji materi ini adalah yang sudah 17 plus, ya, yang sudah bisa memaknai bahasa-bahasa yang abstrak untuk dijadikannya sesuatu yang konkret. Ya, selanjutnya Anda sekalian, pembahasan berikutnya adalah ini ada yang disebut dengan siga taklik. Ya, siga taklik namanya, sumpah jabatan suami. Jadi ketika seorang menikah itu sesungguhnya Anda telah diangkat menjadi kepala dinas rumah tangga. Ya, ini setara dengan eselon 2. Makanya ada sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu disebut dengan siga taklik. Itu biasa setelah akad nikah, lalu penghulu itu sudah menyerahkan, silahkan dibaca siga taklik. Nah, ini adalah sumpah. Apa sumpahnya seorang seorang suami itu? Dia mengatakan kepada istri saya, yang saya menyatakan siga taklik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar 10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Nah, ini ingat, kepada calon suami, ini sumpah jabatan kita. Kalau kita langgar, maka bisa saja istri menggugat cerai kita. Nah, jadi jangan sama sekali meninggalkan istri 2 tahun tidak ada kabar. Biar SMS, biar telepon, biar WA pun tidak ada. Itu sampai istri itu tidak tahu ini status saya bagaimana ini. Kalau itu terjadi, istri tidak senang, bisa saja kita digugat cerai. Lalu kemudian yang kedua, tidak memberi nafkah kepadanya 3 bulan berturut-turut. Itu tadi, nafkah yang 2 itu.
Kalau Anda tidak memberikan nafkah sudah 3 bulan, istri tidak senang, bisa saja dia menggugat cerai kita ke pengadilan agama. Nanti ditanya hakim, kenapa kamu mau gugat cerai suamimu? Dia bilang, saya 3 bulan lebih ini malah Pak Hakim tidak pernah dikasih nafkah. Oh, gimana caranya nih Pak? Suamimu kan seorang yang saudagar yang kaya raya, lo kok kamu dikasih? Ya itu bagaimana? Nafkah yang dikasih ke saya cuma nafkah lahir saja, nafkah yang di atas saja. Nafkah yang dibawa tidak pernah dikasih-kasih. Ini bisa saja ya. Jadi jangan cuma harta saja yang jadi modal. Itu ada 2 ya. Ada 2 yang harus menjadi modal. Nafkah lahir dan juga nafkah batin. Nah, termasuk juga menyakiti badan atau jasmani istri. Jangan sama sekali begitu konflik lalu kemudian Anda melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Maka istri Anda bisa menuntut cerai Anda. Ya, nah, ini apalagi namanya, ini yang disebut sigat tahlik. Jangan sama sekali Anda langgar. Ini sumpah jabatan seorang suami. Ya, berikutnya Anda sekalian, yang pembahasan berikut adalah sahnya pernikahan. Nah, jadi bagaimana sahnya pernikahan itu menurut undang-undang? Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1/1974. Jadi orang menikah dianggap sah itu kalau dilakukan menurut hukum Islam atau hukum agama masing-masing. Jadi tidak diperkenankan lagi ada pernikahan lintas agama. Jadi kalau Anda punya calon berbeda keyakinan dengan Anda, maka kalau Anda ingin menikah, maka salah satu dari Anda itu harus mengikut di agama pasangannya ya. Jadi tidak sah pernikahan lintas agama. Agar terjamin ketertiban pernikahan, maka bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Jadi jika Anda ingin menikah, perkawinannya itu harus tercatat. Jika tidak tercatat, maka itu dianggap ilegal atau menikah di bawah tangan. Nah, yang mencatatnya siapa? Yang mencatat adalah pegawai pencatat nikah atau di kantor urusan agama. Ya, jadi jangan sama sekali menganggap bahwa sahnya pernikahan kan kalau terpenuhi rukunnya. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, lalu kemudian ada mempelai laki-laki dan perempuan. Memang benar seperti itu, tetapi negara menganjurkan bahwa pernikahan itu nanti sah ketika tercatat. Jadi jangan tidak melakukan pencatatan terhadap pernikahan Anda. Karena dampaknya juga itu bagi Anda yang ketika melahirkan anak ini menjadi status hukumnya tidak jelas. Meskipun pernikahan Anda mungkin sah ya menurut agama karena terpenuhi rukunnya. Tetapi statusnya dalam administrasi negara itu menjadi tidak jelas. Mau ambil akta kelahiran, dari pencatatan sipil mengatakan mana akta nikah orang tuanya. Anda tidak bisa menunjukkan, maka anak Anda itu tidak bisa masuk dalam daftar kartu keluarga Anda atau daftar tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Karena bagaimana bisa ada akta kelahiran kalau tidak ada akta nikah dari ibu bapaknya. Jadi jangan bermain-main terhadap pencatatan administrasi negara seperti termasuk pencatatan nikah. Selanjutnya pembahasan berikut adalah pernikahan yang tidak sah. Yang mana saja termasuk pernikahan yang tidak sah. Nah, yang pertama itu adalah pernikahan mut'ah. Nikah mut'ah ini Anda perlu tahu itu adalah nikah kontrak. Ya, nikah yang dibatasi waktu tertentu. Ya, jadi kalau ada ingin menikah ya, misalnya saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dan masa kontrak 2 tahun. Ini tidak dibenarkan ya, karena ada batasan waktu. Sementara kita menginginkan bahwa menikah itu tidak dibatasi oleh waktu. Kita berniat menikah cukup sekali dan hubungan suami istri kita itu hanya dibatasi oleh liang lahat. Jangan upayakan ya berdoa cuma sekali. Nah, mut'ah ini itu sering dipraktikkan oleh kaum Syiah. Makanya ada yang menganggap Syiah itu apalagi sesat ya, karena itu dia memperbolehkan adanya nikah mut'ah. Kalau ahlu sunnah itu tidak membenarkan. Nah, jadi ingat itu mut'ah itu adalah nikah kontrak. Kemudian pernikahan syigar. Syigar itu adalah menikah hanya dengan barter, tidak ada mahar. Nah, jadi misalnya seorang yang punya piutang terhadap seseorang, lalu kemudian seorang itu punya anak laki-laki dan mengatakan utang Anda tidak usah ada bayar, biar anak saya nikahkan dengan anak gadismu saja, tapi tidak usah saya kasih mahar. Itu tidak benar ya.
Itu tidak boleh, harus ada mahar. Itu syigar namanya, itu haram hukumnya, ya, tidak sah pernikahan seperti itu. Lalu pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil ini adalah pernikahan yang diatur. Nah, diatur maksudnya ada orang yang telah mentalak 3 istrinya. Ya, mentalak 3 sudah jatuh talak bain kubro. Sudah ada putusan pengadilan mengatakan suami istri ini resmi bercerai dengan surat talak yang dimilikinya. Tapi nanti setelah itu dia baru sadar, waduh, ini gimana ya saya menceraikan istri saya padahal dia baik. Dia orang yang baik gitu. Dia baru mau rujuk, tetapi ya sudah terlambat, sudah jatuh talak 3, tidak bisa nikah lagi, kecuali istrinya itu telah menikah dengan orang lain dan dia pernah berhubungan. Akhirnya ini sang suami kemudian dia menyuruh orang lain, ya sahabatnya kah atau mungkin keluarganya, mengatakan kamu nikahi dulu mantan istri saya, lalu kemudian jangan berhubungan, kemudian carikan kembali untuk saya supaya halal untuk saya nikahi kembali. Ini disebut dengan pernikahan halil atau pernikahan yang diatur. Ya, itu tidak dibenarkan, tidak sah dalam hukum Islam. Lalu pernikahan yang tidak sah berikutnya pernikahan orang yang ihram. Ya, jadi kalau sedang dalam ihram, masih berpakaian ihram ketika umrah ataupun haji, itu tidak boleh menikah ataupun menikahkan. Kemudian pernikahan dalam masa iddah, ya orang belum lepas iddahnya belum bisa menikah. Ini iddah akan kita bahas pada pembahasan berikut. Kemudian pernikahan tanpa wali, orang menikah tidak ada walinya, itu jelas tidak bisa. Pernikahan dengan wanita kafir, ya jadi menikah beda agama, itu juga tidak sah. Lalu kemudian menikahi mahram, itu tadi sudah disampaikan, mahram perempuan-perempuan yang tidak bisa dinikahi. Anda sekalian, pembahasan berikut adalah nikah hamil. Ya, jadi bagaimana hukum nikah hamil? Ini juga banyak fenomena yang terjadi di masyarakat kita, ya. Dalam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dari kompilasi hukum Islam, di bidang hukum pernikahan dijelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Jadi jika ada yang hamil di luar nikah, maka dia bisa dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu. Ya, tidak usah menunggu anaknya lahir, nikahkan saja. Ini menurut kompilasi hukum Islam. Ini juga dijelaskan dalam Fiqhul Islam wal Adillah, ya, sebuah kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Jadi tidak perlu menunggu kehadiran, dinikahkan saja ketika itu. Nah, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Jadi tidak dibutuhkan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Ya, hanya saja anak yang lahir tadi ini ada beberapa syarat yang harus dia lalui. Yang pertama, anak yang lahir dari pernikahan yang hamil di luar nikah itu tidak bisa dinisbahkan dengan nasab bapaknya. Jadi dia dinisbahkan dengan nasab ibunya. Jadi misalnya kalau yang lahir itu fulan, tidak bisa mengatakan misalnya, ya mohon maaf kalau ada kesamaan nama, misalnya Aisyah binti Abdullah, tidak bisa. Ya, harus dengan nama bapaknya, Aisyah binti Fatimah. Ya, Aisyah binti Fatimah, tidak boleh dengan disandarkan bapaknya. Nah, itu syarat pertama, anak yang lahir dari pernikahan yang hamil di luar nikah. Yang kedua, ketika bapaknya lahir, maka si anak tadi tidak berhak mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Ini ya kalau hukum Islam berlaku. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nasab dengan bapaknya. Dia hanya punya nasab dengan ibunya. Ya, itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau anak yang lahir dari hasil pernikahan yang hamil di luar nikah itu perempuan, dia menjadi gadis yang cantik, tumbuh besar menjadi remaja, dan ingin menikah, bapaknya tidak boleh menjadi wali atas pernikahannya. Ya, harus wali hakim. Ya, itu tidak bisa. Karena kenapa? Ya kan dia tidak memiliki hubungan, dia tidak dinisbahkan nasabnya dengan bapaknya. Ya, jadi kalau si bapak ngotot, oh tidak bisa dong begini, ini kan anak saya. Nah, ini kan coba lihat, mukanya mirip dengan saya, DNA-nya pun sama dengan saya. Ya, DNA dan muka itu yang mirip itu tidak berlaku di sini. Ya, kalau masih tetap ngotot, ya disampaikan saja.
yaitu Anda tidak berhak untuk menjadi wali terhadap anakmu karena kamu tidak dinisbahkan nasabnya dengannya. Kalau mau bertanya lagi, kenapa bisa seperti itu? Ya, ditanya saja, karena siapa suruh mencoblos sebelum hari H. Ya, jadi itu resikonya ya. Jadi anak ini yang lahir ini tidak membawa dosa dari kedua orang tuanya, cuma resikonya tadi seperti itu. Ya, jadi tidak dinisbahkan dengan nasab bapaknya. Ya, baik Ananda sekalian, kita sudah tiba pada penutup dari pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan ini kembali saya ingin menyampaikan sebuah pesan-pesan moral ya, yang kata-kata bijak dari para cendekiawan ya, yang bisa menjadi motivasi kita dalam menjalani kehidupan. Ya. Di sini dikatakan kehormatan ada pada kepribadian kita. Jika tidak punya kepribadian, niscaya tidak akan punya kehormatan. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga menjadi berkah. Dan jika ada kebenaran, maka kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan, maka kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri, karena saya hanyalah manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.